warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya salah satu guru di SMP Plus Al-Masdukia, mata pelajaran PPKN. Sekaligus salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, mata pelajaran PPKN di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja mata pelajaran PPKN pada kelas 8 SMP Plus Al-Masdukia Patokan Keraksaan Probolinggo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talaba? Alhamdulillah, nahnu fi dawami tafa'uli wal hamasati. Alhamdulillah. Kalau begitu, ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti saat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Syakila untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, saya sekarang akan mengabsen kehadiran kalian. Oke. Already attended list, the name I'm calling please say present. Understandable? Yes. Oke. Adisti Erika, Present. Alisa Salsabil, Present. Amelia, Present. Arinda, Present. Afifa, Present. Elisa, Present. Fahmadiana, Present. Cindy, Present. Ika Nurfadilah, oke. Maulidia Rahmatul Widad, Gosom, Mei Syakila, Present. Mutmainnah, Present. Rania, Present. Fika, Present. Nahila Mumtaz, oke. Is there any name I didn't call yet? There is no? Oke, baiklah kalau begitu anak-anakku sekalian. Nah, apakah anak-anakku sekalian yang ada di sini masih ingat materi pelajaran kita yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Apa judul materi kita? Perubahan fungsi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan standar pembangunan nasional. Oke, bagus sekali. Berarti kalian ini masih ingat betul ya dengan judul materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, oke, bagus anak-anak. Nah, coba kalian hafal tidak dengan lagu Garuda Pancasila? Oke, bagaimana kalau kita menyanyikannya sekarang? Oke, setelah hitungan ketiga kita mulai, oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil
Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, saya harap kalian tetap bersemangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Karena materi yang akan kita pelajari hari ini itu sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena materi kita hari ini adalah tentang peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini berbeda dengan undang-undang dasar. Nah, kenapa saya bilang penting tadi? Karena tidak banyak orang mengetahui perbedaan antara undang-undang dasar dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi saya harap kalian tetap menjaga fokus kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Apakah kalian siap? Siap. Are you ready? Oke, bagus. Coba sekarang perhatikan slide berikut. Nah, di sini I have one picture. Nah, ada satu gambar di sini. Ada gambar seseorang sedang mengendarai sepeda motor. Dalam mengendarai sepeda motor, orang tersebut menggunakan helm Oke, bagus sekali, helm keselamatan. Oke, sekarang begini. Menggunakan helm keselamatan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap pengendara sepeda motor. Nah, ini kan merupakan satu aturan, ya? Oke. Nah, aturan tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang dasar? Diatur oleh undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan? Oke, bagus sekali. Jadi menggunakan helm SNI ya, menggunakan helm standar ketika mengendarai sepeda motor itu diatur di dalam peraturan. Bagus. Nah, kemudian here it is the second picture. Nah, misalkan ada sebuah isi pasal berbunyi begini. Indonesia adalah negara hukum. Nah, kira-kira menurut kalian isi pasal tersebut terdapat pada peraturan perundang-undangan atau undang-undang dasar? Undang-undang dasar. Oke, bagus sekali anak-anakku. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwasanya materi yang akan kita bahas hari ini itu sangat penting, ya kan? Sangat penting karena karena materi yang akan kita bahas adalah tentang peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar kalian paham nanti ya, paham mana peraturan perundang-undangan, mana undang-undang dasar. Lah, jadi materi kita hari ini adalah apa? Bagus sekali. Jadi materi kita hari ini adalah tentang kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Nah, kompetisi dasar materi yang akan kita bahas hari ini adalah menelaah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi dari materi yang akan kita bahas hari ini, pertama, menganalisis kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menguraikan sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu menelaah arti penting peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, itu adalah kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi materi yang akan dibahas pada saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita sebut dengan Perpu. Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, terus ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, terus peraturan apa? Daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini merupakan susunan dari sistem ya, sistem peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia. Nah, ini urutannya, tata urutannya. Nah, Undang-Undang Dasar berada di posisi mana? Di paling atas ya. Mengapa Undang-Undang Dasar ada di paling atas? Ada yang tahu? Karena Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, ya, merupakan hukum tertinggi ataupun dasar hukum di negara Indonesia. Jadi peraturan-peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, mau itu TAP MPR, mau itu undang-undang, terus kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Perda ya, peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten atau kota, semuanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tidak boleh bertentangan. Nah, terus apa dasar dari hierarki ini? Oke, kan? Dasar dari susunan ini. Nah, susunan ini kita sebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi hierarki tata urutan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Ya. Ya, jadi berbeda ya. Terus kalau peraturan perundang-undangan itu statusnya berada di bawah Undang-Undang Dasar, kan berbeda ya. Statusnya berbeda, secara kedudukannya pun juga berbeda. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu tentang kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional, maka cakupan bahasan yang dibahas di dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional pertama yaitu adalah kedudukan. Nah, mengenai kedudukan dari peraturan perundang-undangan di dalam hukum nasional, yaitu kedudukannya atau kekuatannya diakui memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama dia diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya apa? Peraturan yang ada di dalamnya itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apa peraturan yang lebih tinggi? Ya kalau lebih tinggi ya Undang-Undang Dasar ya kan? Nah, lebih tinggi. Nah, kemudian mengenai sifatnya. Sifat dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ini. Nah, mengenai sifatnya, yaitu yang pertama bersifat tertulis, ya, tertulis, sifatnya tertulis. Undang-undang itu harus tertulis. Bagaimana jadinya kalau undang-undang itu tidak tertulis? Ya kan? Satu undang-undang dikatakan undang-undang apabila peraturannya tertulis. Nah, kemudian dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Nah, jadi tidak semua orang bisa menetapkan peraturan perundang-undangan kecuali dia memiliki wewenang. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya sifat dari peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah berisi peraturan tentang pola tingkah laku atau norma hukum. Ya, jelas ya.
Jadi sifat yang selanjutnya adalah berisi tentang peraturan, tingkah laku atau norma hukum. Yang namanya peraturan ya isinya ya tentang apa? Ya tentang aturan atau pola tingkah laku. Ya, kalau peraturan kan pasti ada kewajiban yang harus dilaksanakan, ya kan? Setelah itu ada sanksi, biasanya begitu ya. Kalau peraturan itu ada perintah yang harus dilaksanakan, biasanya ada sanksi bagi para pelanggar. Bagi para pelanggarnya biasanya ada sanksi. Itu sifat dari peraturan. Sifat dari peraturan begitu. Nah, kemudian sifatnya mengikat. Sifat dari peraturan perundang-undangan itu adalah mengikat. Apa maksud dari mengikat itu? Nah, jadi yang dimaksud dengan mengikat adalah ya peraturan itu ya berlaku bagi semua masyarakat dan sifatnya mengikat. Orang yang disebut dengan mengikat yaitu tidak lepas dari aturan yang sudah ditetapkan itu. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan. Nah, ciri-cirinya dari peraturan perundang-undangan itu pertama adalah diresmikan oleh pihak yang memiliki wewenang. Ya, jelas ya, ciri-cirinya begitu. Nah, kemudian yaitu mengikat secara umum. Sudah dijelaskan barusan ya? Ya, jadi salah satu ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan adalah mengikat secara umum. Artinya suatu perundang-undangan itu berlaku bagi seluruh masyarakat, tidak pandang bulu. Ya, tidak pandang bulu. Nah, terus kemudian dari ciri-cirinya yaitu apa? Bersifat abstrak dan pencegahan. Itu salah satu ciri-ciri. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Bersifat abstrak atau pencegahan. Nah, biasanya kan kalau di dalam satu pasal itu berisinya begini. Barang siapa yang mengambil, ya kan, atau mengambil atau memiliki sebagian atau seluruhan barang milik orang lain dikenakan pidana segala sekian, ya, begitu ya. Nah, itu kan aturan. Nah, kata-kata barang siapa ini kan masih abstrak. Ya, barang siapa yang melakukan, ya kan, atau barang siapa yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya atau bukan haknya, kan begitu ya. Maka dikenakan, misalkan ya, dikenakan sanksi pidana penjara sekian tahun. Lah, ini kan pencegahan. Bersifat abstrak karena kan kejadian ini kan belum terjadi. Ya kan? Belum terjadi. Barang siapa lah, artinya kan belum terjadi masih kan? Nah, kenapa ini dilakukan? Sebagai upaya pencegahan agar tindakan yang dimaksud itu tidak terjadi. Kalaupun itu nanti suatu saat terjadi, maka ada sanksinya. Ya kan, sudah ada sanksinya. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, kemudian yang terakhir yaitu arti penting dari peraturan perundang-undangan ini. Nah, apa sih gitu kan? Pentingnya undang-undang ini kan, pentingnya undang-undang peraturan perundang-undangan ini. Nah, yang pertama itu yaitu memberikan kepastian hukum. Ya, tahu ya? Arti penting dari peraturan perundang-undangan yang pertama adalah memberikan kepastian hukum. Nah, artinya biar jelas status dari aturan itu jelas. Ya, status dari tindakan yang dilakukan itu jelas. Yang dimaksud jelas itu adalah memiliki dasar. Ya, apa yang dilakukan ada dasarnya. Paham ya? Paham. Orang melakukan suatu tindakan, seorang hakim memutus sesuatu itu kan memiliki dasar. Memiliki dasar. Lah, itu arti penting dari peraturan perundang-undangan yang pertama. Apa? Enggak, apa tadi? Pertama, arti penting dari perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
memberikan kepastian hukum. Nah, kemudian memberikan rasa keadilan. Loh, kalau yang ini jelas ya. Kalau yang ini jelas, adanya suatu perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan untuk agar apa ya? Agar tercipta suatu keadilan. Ya, itu gunanya suatu peraturan. Terus yaitu melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Ya apa tidak? Adanya peraturan itu, ya kan? Adanya peraturan itu untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Ya kan? Menurut kalian bagaimana? Ya atau tidak? Ya. Ya, jelas. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai arti penting peraturan perundang-undangan ialah mendorong terwujudnya rasa aman. Makanya dibentuk suatu peraturan. Ya kan? Ya, agar tercipta, agar terwujud ya kondisi aman, maka harus ada peraturan. Kalau yang ini jelas kita semua sepakat ya. Kita semua sepakat kalau peraturan itu adanya peraturan agar kondisi lingkungan masyarakat itu aman. Ya, bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, coba sebelum saya lanjutkan, adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Ada ya? Oke. Berarti sudah paham ya semuanya ya? Oke, baik. Coba kalian perhatikan video berikut. Nah, Banten menetapkan dua pendamping sosial sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos. Kedua tersangka ini diduga memotong bansos pada periode 2018-2019. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menyatakan modus pelaku adalah dengan berdalih mencairkan dana PKH menggunakan kartu ATM keluarga penerima manfaat. Namun ternyata jumlah yang diberikan kepada penerima tidak sesuai dengan yang diambil tersangka. Tersangka telah memotong uang bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tersebut dengan besaran Rp50.000 sampai Rp100.000 per keluarga penerima manfaat. Yang totalnya jika dikumpulkan mencapai Rp800 juta. oke. Itu tadi video apa itu? Tentang apa? Korupsi. Oke, tentang tindak pidana korupsi. Baik, anak-anak. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, adakah pandangan kalian ya, ataukah adakah pertanyaan yang ada di dalam kalian setelah melihat tayangan video tadi? Setelah melihat tayangan video tadi, adakah di antara kalian akan memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang yang terjadi pada hal yang terjadi pada video tadi? Ya, silakan. Apa? Oh, mengapa di Indonesia masih sering terjadi korupsi? Memang kenyataannya begitu ya? Iya, saat ini kita memang mengalami hal yang seperti itu. Tapi saya pikir tidak hanya di Indonesia ya. Di belahan dunia manapun kasus korupsi ini ya terjadi gitu lah. Tidak hanya di Indonesia saja. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, mengapa di Indonesia masih sering terjadi korupsi? Oke, pertanyaannya. Begitu ya pertanyaannya ya. Oke. Adakah di antara kalian yang mau menjawab pertanyaan ini? Iya, silakan. Karena orang itu punya sifat tamak dan selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Oke, karena orang itu mempunyai sifat tamak dan kurang apa tadi?
kurang bersyukur itu maksudnya ya, tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki ya. Oke, bagus sekali. Oke, ada yang mau menjawab yang lain? Oke, silakan. Kenapa? Karena orang itu tidak memiliki moral yang kuat, Mm-mm. kurang konsisten, Iya. jadi gampang goda dan terpengaruh dari luar yang masuk ke dalam dirinya. Oke, karena mentalnya tidak kuat begitu ya, jadi mudah terpengaruh dari lingkungan, ya, mudah terpengaruh dari lingkungan. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kalian yang sudah menjawab. Oke, itu bagaimana saudari penanya? Apakah puas dengan jawaban teman Anda? Hah? Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya, adakah yang punya tanggapan lain setelah melihat tayangan video tadi? Atau punya pertanyaan? Iya, kenapa? Mengapa korupsi pelakunya banyak dari pejabat? Mengapa korupsi para pelakunya banyak dari kalangan pejabat, begitu ya? Oh, nice question. Bagus. Ada yang bisa menjawab? Iya, bagaimana? Karena pejabat punya posisi yang mudah untuk melakukan korupsi dan Uh-uh. hukumannya itu masih ringan walaupun pejabat tersebut telah diketahui melakukan korupsi. Oke, bagus sekali. Bagaimana saudari penanya? Apakah puas dengan jawabannya? Oke, baik. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Kalian akan diminta mendiskusikan suatu kasus secara berkelompok. Ya, jadi kalian silakan bentuk kelompok yang beranggotakan ya paling 4 atau 5 orang ya. Ya. Oke, silakan bentuk kelompoknya dari sekarang. Sudah dibentuk? Sudah. Oke. Sekarang coba ketua kelompoknya, perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Silakan. Oke. Sini saya akan pakai ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, oke. Nah, di situ kalian pelajari ya. Di situ kalian pelajari, cermati perintahnya. Kalian disuruh apa atau diminta apa, itu kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian boleh mencari sumber dari manapun, dari mau diambil dari LKS atau LKPD, mau dari internet juga boleh. Ya, juga boleh. Dan bagi tugas, mungkin ada tugas yang mencari atau ada yang bertugas mencatat, ya. Ada yang bertugas nanti kalau sudah selesai, perwakilan pada masing-masing kelompok harus mempresentasikan di layar depan. Oke? Siap? Siap. Silakan kerjakan bersama kelompok kalian. Kalian buka sudah di browser ya. Di browsernya coba kalian apa itu ya? Yang kalian harus diskusikan. Nah, ini. Nah, kasus ini soalnya ini kan. Nah, coba perhatikan apa kasusnya. Nah, ini kan. Acting ngerti kalian. Titik mana titiknya? Tinggal cari keluar. Iya. Oke, baik, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian.
kami. Soal pertama, apa latar belakang sekelompok mahasiswa melakukan aksi demo dalam pandangan kalian? Dan jawaban menurut kami adalah, aksi demo biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak, atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Aksi demo umumnya dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun, aksi demo juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Di soal pertama, apakah ada pertanyaan dari kalian? Soal yang kedua, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan aksi demo? Dan jawaban menurut kami adalah, dengan tingkat memperhatikan tata tertib berdemo seperti sebelum melakukan aksi demo, perwakilan massa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Dan pimpinan demo menjelaskan berapa orang yang ikut dan apa yang mau disampaikan. Kemudian tidak boleh anarkis dan sebagainya. Dari soal yang kedua, apakah ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Terdapat beberapa faktor atau latar belakang mengapa kelompok masyarakat atau mahasiswa melakukan aksi demo, antara lain: 1. Faktor kekecewaan mahasiswa masyarakat pada kinerja elit politik yang buruk dan terjadi secara berulang-ulang. Kekecewaan mahasiswa dan masyarakat itu misalnya terhadap praktik korupsi yang terus-menerus dilakukan elit politik. Itu misalnya faktor cara-cara aparat penegak hukum dalam menangani berbagai problem di daerah kerap menggunakan cara yang persuasif. Hal itu membuat emosi rakyat di daerah semakin naik. 3. Faktor elite politik yang nampak mementingkan kepentingan kelompok oligarki politik dibandingkan kepentingan rakyat. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jawaban dari soal nomor 2. Yang harus diperhatikan pada saat aksi demo adalah agar demo tersebut dilakukan dengan santun, menjunjung tinggi adat ketimuran, tidak merusak fasilitas umum yang justru merugikan masyarakat dan negara, serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku sekalian, setelah saya melihat kalian mempresentasikan tadi hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kalian, itu sangat bagus ya. Kalian dalam mencari sumber bahan diskusinya pun untuk menjawab bahan diskusi itu sudah bagus ya. Itu perlu ditingkatkan lagi. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan. Pertama, menunjukkan peraturan perundangan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, sifat peraturan perundangan tertulis dibuat oleh lambang dan pejabat berwenang, berisi aturan atau norma mengikat. Tiga, ciri-ciri peraturan perundangan diresmikan oleh pihak yang memiliki wewenang mengikat bersifat abstrak dan pencegahan. 4. Arti penting peraturan perundangan memberikan kepastian hukum, keadilan, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan mendorong terwujudnya tertib hukum. Oke, tepuk tangan untuk saudari Arinda. Baik anak-anakku sekalian, apa judul materi kita hari ini? Oke, bagus sekali. Setelah kita mempelajari tentang kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ini, ya, saya harap anak-anakku sekalian ini paham, bahkan lebih paham dari sebelumnya mengenai bagaimana kedudukan perundang-undangan dan undang-undang dasar. Jadi sekarang sudah bisa membedakan ya, apa itu undang-undang dasar dan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Secara kedudukannya pun berbeda, ya kan ya? Secara kedudukannya secara kedudukan pun juga berbeda. Nah, jadi saya harap anak-anakku sudah lebih paham, ya, sudah lebih paham mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan. Tidak salah tafsir lagi, ya, tidak salah persepsi lagi mengenai peraturan perundang-undangan dan undang-undang dasar. Oke? Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, silakan tadi masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan. Tadi. Nah, di sini, sini ya, berdiri. Nah, di sini saya ada tugas, ya, ada tugas yang kalian kerjakan secara berkelompok sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi, di sini ada tugas pengamatan. Ya, tugas pengamatan. Gambarnya pun sudah ada, jadi kalian amati dan kalian cari alasannya mengapa, begitu ya. Mengapa harus ada mengapa hal itu ada dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Oke, silakan. Ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, silakan kembali ke tempat. Oke, baik anak-anak. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan saudari Fahma memimpin doa menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Shallallahu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Thank you very much for your attention. If you get any mistake from my action and my speech, I beg your pardon. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.